Shalom, selamat siang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tempat yang indah ini kembali kita mendapat kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, siang hari ini kita belajar tentang janji Tuhan kepada orang Israel melalui Musa. Saudaraku, kita lihat janji Tuhan luar biasa. Kita akan sama-sama baca di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh. Mulai kita baca sampai ayat 10. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat 10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ini satu perintah Tuhan. Saudaraku, waktu itu orang Israel dijajah oleh Firaun di negeri Mesir. Saudaraku, mereka mengalami penderitaan sengsara, kemudian berteriak kepada Tuhan. Saudaraku, dan saat itu teriakan mereka itu sampai kepada Tuhan. Saudaraku, sehingga Tuhan memerintahkan kepada Musa, lepaskan umatku, bangsa Israel. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ini juga janji Tuhan untuk kita semua, orang yang percaya. Itu adalah Israel rohani. Saudaraku, di dalam penderitaan seperti ini, saudaraku, kesukaran yang dihadapi oleh umat Tuhan di seluruh dunia, ini sampai ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam sorga. Saudaraku, dan Musa waktu itu mendapat perintah dari Tuhan, bawa orang-orang Israel keluar dari Mesir, pergi ke tempat yang penuh air susu dan madu. Saudara bayangkan, ini janji Tuhan, saudara, memberikan sesuatu yang sangat indah, penuh air susu, penuh madu, penuh sukacita, damai, sejahtera. Saudara-saudara, ini yang dijanjikan Tuhan bagi orang percaya. Yohanes 7:38 berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan dalam Alkitab, maka dari dalamnya akan mengalir aliran sungai hidup. Saudaraku, ini janji Tuhan dialami oleh orang beriman, saudara. Tetapi fakta yang dihadapi, ini yang sering jadi problem. Saudaraku, berapa orang Kristen percaya pada Tuhan, apalagi waktu itu dijanjikan hidup makmur. Saudaraku, hidup akan berkelimpahan. Kamu penuh dengan harta benda, jadi kaya raya. Waduh, itu daya tarik yang luar biasa. Saudara dikasihi Tuhan. Tapi faktanya, kenyataannya, mereka tetap menderita. Mereka tetap, saudaraku, hidupnya penuh dengan tantangan. Saudara-saudara, orang Israel, mereka dikatakan Tuhan akan dibawa ke satu negeri yang penuh air susu dan madu. Saudaraku, apa yang dialami oleh orang Israel sesudah mereka keluar dari Mesir? Saudaraku, sesuai dengan janji Tuhan, dengan 10 bela yang terjadi di Mesir, kita semua sudah belajar, kita semua sudah tahu. Saudaraku,
Apa yang dialami oleh orang Israel? Mereka malah menghadapi tantangan yang besar, saudaraku. Mereka justru keluar Mesir, dibawa ke pinggir laut. Coba, laut Teberau, laut Kolsom. Saudaraku, mereka ketemu laut. Waduh, belakang tentara Firaun yang siap untuk membantai mereka. Saudaraku, mereka berteriak kepada Musa. Musa, mana janji Tuhan? Apa kurang kuburan di Mesir? Saudaraku, mereka berteriak dalam keputusasaan. Sebab tidak ada jalan, saudara. Siapa bisa melewati lautan? Siapa bisa menghadang tentara Firaun dengan kemarahan yang besar? Sebab semua anak sulung di Mesir mati, saudara. Terjadi bela yang dahsyat, kematian yang mengerikan, saudara-saudaraku. Tapi Musa yang yakin akan janji Tuhan selalu berkata, jangan takut, Tuhan perang ganti kamu. Saudaraku, kita tidak jalan sendiri, saudara. Fakta membuktikan kesukaran, kesulitan seperti saat ini, saudaraku, umat Tuhan, mereka tinggal di rumah masing-masing, berdiam diri. Biasa kita beribadah di gereja, di tempat-tempat ibadah. Sekarang harus tinggal di rumah sebab ada virus corona ini. Saudara-saudaraku, tapi jangan kecil hati. Jangan takut. Tuhan perang ganti kamu. Saudara lihat, saudaraku, Israel dijanjikan air susu dan air madu. Itu satu kehidupan berkelimpahan. Tapi fakta yang ada, saudaraku, mereka masuk padang belantara 40 tahun. Bukan main. Penuh dengan tantangan dan masalah, saudaraku. Dan akhirnya sesudah 40 tahun melalui Yosua, orang Israel mendapatkan janji negeri perjanjian. Itu, saudaraku, menjadi milik mereka. Ini janji Tuhan. Kita akan dijanjikan sorga baru, bumi baru, Firdaus yang indah. Saudaraku, penuh air susu dan madu. Memang di sorga itu sudah tidak ada lagi pergumulan. Pergumulan itu cuma dalam dunia, saudaraku. Tapi ukuran di sorga itu ditentukan di dalam dunia itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kalau selama ini sudah hampir 38 kali, saudaraku, 38 kali siaran ini, saudara, dimasukkan di YouTube. Itu dengan tujuan supaya saudara, terutama jemaat GTI, mengikuti, belajar GTI di Bali ini. Saudara-saudara, saya sebagai gembala sidang, bukan pendeta. Saya ini gembala, saudaraku. Gembala itu menggembalakan. Kalau pendeta itu ya memberitakan firman selesai. Tapi saya menggembalakan, bertanggung jawab. Saudara, terbeban. Saudara perhatikan, sayang. Saudaraku, kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tapi banyak saudara cuma hanya ya sekedar begitu saja. Lebih suka tidur, lebih suka jalan. Saudaraku di rumah, lihat acara-acara yang lain. Sayang, itu tidak kebetulan. Itu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, mendapat pilihan dari Tuhan untuk masuk negeri perjanjian. Sebab itu, saudaraku, kalau kita sekarang ini menghadapi kesulitan, percayalah, Tuhan akan membawa saudara kepada tempat yang penuh air susu dan madu. Itulah sorga yang mulia. Sekarang kita bergumul, tidak masalah. Tuhan menyertai kita. Saya berdoa buat saudara yang ada persoalan, ada masalah. Tuhan kuatkan pada siang hari ini. Supaya janji Tuhan kepada orang Israel itu jadi dalam hidup kita.
Saudaraku, mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan doakan saudara yang menghadapi kesukaran, rasanya berat, tidak mungkin, tapi kita yakin Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk tangan-tangan yang diangkat Tuhan pada siang hari ini, karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati tangan-tangan ini Tuhan. Kami serahkan, kami percaya Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam acara selanjutnya. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Haleluya. Amin.